warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه Janabil Mukhtaramin, para alim ulama, para asatiz, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Huda, beserta pengurus yang lainnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak terasa oleh kita saat ini kita sudah berada di tahun baru Hijriyah, yaitu bulan Muharram 1448 Hijriyah. Kadang-kadang kita merasa bahwa waktu begitu cepat. Banyak faktor yang menyebabkan kita merasakan demikian. Kita kadang ternina-bobokan oleh kesibukan kita sehari-hari, mengejar cita-cita kita, menuntut atau mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kita, dan kadang-kadang kita lupa akan hakikat daripada diri kita sendiri sebagai manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada kata-kata hikmah yang sangat mendalam yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Figur beliau ini salah satu pemimpin yang sangat warok, sangat sederhana. Istananya itu di bawah pohon kurma. Pakaiannya sederhana karena ia takut ketika bermegah-megahan, bermewah-mewahan, dia akan memberatkan hisabannya di akhirat. Sampai seorang Yahudi yang dari Mesir itu ketika disuruh menghadap Umar bin Khattab, yang gaungnya, yang terkenalnya gagah, tegas, dan kerajaannya ternyata hanya di bawah pohon kurma tadi. Seorang Yahudi merasa terharu yang datang dari Sam, dari Mesir. Ia berkata bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perbanyaklah menghisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lanjutan dari perkataan Umar bin Khattab ini, hiasilah diri kita ini dengan hisaban yang baik sebelum nanti datang hisaban yang agung, yaitu hisaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang banyak menghitung-hitung muhasabah dirinya di dunia, maka dia akan diringankan hisabannya di akhirat. Artinya, maksud dari uraian ini, tahun baru ini, marilah kita jadikan bahan muhasabah, introspeksi diri, mengevaluasi diri kita akan hakikat daripada diri kita sebagai manusia. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, begitu penting kata-kata mutiara atau kata-kata hikmah ini.
Kadang-kadang kita sebagai manusia ini, hadir yang dimuliakan Allah, lupa hakikat akan diri kita. Setiap saat Bapak Ibu, makanya ada yang bertanya kepada saya, Kang, kalau ada orang dia ulang tahun, secara matematis orang yang bertambah tahun itu dia berkurang usia. Tapi di sana katanya kok orang bertambah usia tapi sangat bahagia sekali. Sampai bernyanyi-nyanyi itu. Harusnya bersedih katanya. Yang benarnya bagaimana ini kalau ulang tahun? Saya katakan kebahagiaan di ulang tahun itu tergantung daripada kondisi jiwa orang yang berulang tahun tadi. Ketika dia bahagia, mengundang teman-temannya, setelah itu dia syakar. Syakar itu maksudnya syukur, terbuka artinya syakar itu. Syukur itu terbuka, artinya terbuka. Setelah dia ulang tahun, dia bersyukur kepada Allah, terbuka hatinya, dia merasa sadar, terus ingin memperbaiki dirinya. Maka kegembiraan itu insya Allah akan mendatangkan pahala. Karena semakin bertambah tahun, umurnya semakin berkurang, dia tambah bersyukur dan terbuka hatinya untuk menjalankan perintah Allah. Tapi yang kafar itu yang tertutup, dia bahagia di ulang tahunnya, dia lupa bahwa umurnya itu sebenarnya berkurang. Dan setelah dia berulang tahun malah lebih jauh lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan yang seperti ini adalah kebahagiaan yang semu. Seyogyanya Bapak dan Ibu semuanya, ketika bertambah tahun maka bertambah kuranglah umur kita ini. Semakin hari semakin berkurang, semakin berkurang. Baginda Nabi umurnya 63 tahun. Umar bin Khattab 63 tahun, Utsman bin Affan 63 tahun. Saya 45 tahun. Untuk menuju 63 tahun mungkin hanya beberapa tahun lagi. Yang sudah lewat dari 63 tahun ada bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita memanfaatkan sisa umur kita ini dengan memperbanyak syukur dan ibadah kepada Allah. Menikmati sisa umur dengan ibadah, terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada yang bertanya, Kang, teman saya, kenapa katanya orang-orang soleh itu banyak yang usianya muda, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman saya jawab lagi, kalau kiai, ustadz dijawab begitu, pasti jawabannya yang bagus katanya. Karena Allah sayang kepada mereka. Karena mereka sudah berada di jalan Allah yang lurus. Seandainya dia berlama-lama diberikan umur panjang, takut dia tergelincir oleh godaan setan. Maka dalam keadaan beriman, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terus ada yang bertanya lagi, kenapa ada orang umurnya panjang sekali? Sampai 80 tahun, 90 tahun. Mohon maaf, ini yang bertanya ke saya memang demikian. Tapi dia kelakuannya itu masih tidak benar. Masih jarang sholat. Saya bilang Allah sayang kepada dia. Kenapa sayang kepada dia? Allah masih membuka kesempatan untuk menemukan hidayah, untuk mengejar taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat Allah memberikan kita umur, Allah masih memberikan kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik, untuk beribadah, untuk bertobat kepada Allah. Tapi kalau nyawa sudah berada di tenggorokan, kemudian minta ampun, minta maaf, beristighfar kepada Allah, maka tertolak. Tapi ketika masih sehat seperti kita ini, masih sadar, masih bisa bergerak, masih bisa berbicara, maka di situ terbuka lebar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita orang-orang yang ingin bertobat. Tidak ada kata-kata yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala selain kata penyesalan dari umat manusia yang telah berbuat dosa,
kemudian bertaubat menuju ampunan Allah, kita menangis kepada Allah, maka kata-kata itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu momentum tahun Hijriah ini 1448 Hijriah. Kemarin saya subuh Rabu kemarin, kan saya punya jadwal juga Pak Gus di itu sama Masjid Al-Huda tapi di Antapani. Biasanya kalau lagi kajian begini Pak, ada seorang yang masih agak muda gitu. Dia tidak ada yang menyuruh, tapi suka bagi-bagi air gitu, makanan. Minggu kemarin saya kehilangan si Akang yang suka membagikan air minum itu makanan, kemana kata saya. Ternyata baru meninggal dunia 1 minggu yang lalu sebelum saya datang ke masjid itu. Subhanallah, itulah umur yang sudah tidak bisa. Ya Allah, ingin hidup terus atau ingin kuat terus, mustahil, tidak mungkin Pak. Makanya di dalam surat Jumat kan, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, yang kematian itu kebanyakan manusia lari daripadanya. Sakit sedikit dia datang ke rumah sakit, ke dokter diperiksa, fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya itu kematian itu akan mendapati umatmu semuanya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar Presiden Soeharto waktu lagi sakit, itu katanya di lantai 2 Rumah Sakit Kraton Subroto itu di-charter semuanya, tidak boleh ada pasien yang lain. Semua ahli dokter ada semua. Ingin tidak mati, tapi malaikat maut, malaikat Ijrail mudah saja. Dijagaan sama dokter sakitu lobana, segala ahli ayat ngerwe maut Pak. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Makanya mungkin kita sering, kadang-kadang ada sahabat saya Pak suka curhat. Kalau dia lagi sendirian, kadang-kadang dia bergetar katanya. Kenapa bergetar? Saya ingat mati. Terus ingat kenapa saya ini jadi manusia, tidak jadi gunung, tidak jadi binatang, tidak menjadi air laut. Kenapa saya jadi manusia? Oh begitu, berarti itu adalah ilham ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kadang datang bagi orang-orang yang soleh itu ilham. Diingatkan oleh para malaikat muqarrabin, diingatkan oleh Allah, oh engkau ini adalah manusia, bukan binatang, bukan apa. Yang diciptakan ada pengkhususannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, momentum tahun baru Hijrah ini kita jadikan memaknainya dengan muhasabah, menghitung, mengevaluasi terhadap diri kita. Maka muncul ada pertanyaan-pertanyaan penting, bukan dari orang lain pertanyaannya, tapi keluar dari mata hati kita. Apa pertanyaan itu? Pertama, dari mana? Saya ini dari mana dalam hati kita Pak? Dari mana? Terus untuk apa saya ini ada? Setelah ada, mau kemana saya ini? Ini pertanyaan penting yang harus keluar dari diri kita sendiri. Oh begitu bertanya pada diri kita sendiri, kita menjawab, oh ternyata saya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang menciptakan. Di dalam surat Al-Mu'minun yang sangat populer Pak ya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh Allah telah menciptakan manusia ini dari saripati tanah. Wa ja'alna nutfatan fi qararin makin. Kemudian saripati tanah ini dengan rekayasa kekuasaan Allah menjadi nutfah, menjadi air hina. Wa ja'alna nutfatan fi qararin makin. Dan nutfah itu disimpan di satu tempat yang kokoh,
yaitu rahim seorang ibu. Wa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqatan mudghah. Kemudian nutfah itu berubah menjadi darah, segumpal darah. Segumpal darah itu kemudian berubah menjadi segumpal daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian menjadi makhluk dalam bentuk yang lain seperti ini, Pak. Bisa bicara, bisa melihat, mempunyai emosi, mempunyai amarah, punya birahi, punya syahwat, punya nafsu. Itulah kita manusia. Dalam ayat yang lain, wallahu khabirum bil ibad. Karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah mengetahui betul detil tentang manusia ini. Wa huwa ya'lamu ma jahrakum wa sirrakum. Allah mengetahui apa yang ditampakkan, apa yang diucapkan, atau apa yang disembunyikan oleh manusia, karena kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saripati tanah tadi, Pak, kemudian menjadi seperti ini. Di dalam surat Al-Insan ayat 1, hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pernah ada pada manusia ini sisi gelap, di mana manusia itu belum bisa disebut apa-apa. Kenapa? Karena manusia pada waktu itu belum terjadi konsepsi penciptaannya di dalam rahim seorang ibu. Tidak ada kita, Pak. Saya lahir tahun 82, sebelum tahun 82 tidak bisa disebut apa-apa. Di manakah saya? Di manakah kita ini sebelum dikandung oleh orang tua? Maka manusia kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti kita ini, mendiami muka bumi, pertanyaan lagi datang, untuk apa Allah menciptakan kita ini? Apakah untuk mengejar hawa nafsu, untuk mengejar kekuasaan dunia, untuk memuliakan keluarga? Pengkhususannya tiada lain adalah untuk ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah apanya? Dari setiap saat, setiap detik kita isi ini dengan ibadah. Menurut orang Belanda dulu, Pak, ada yang namanya Dr. Snoek Horgrons. Kan dia seorang penipu, mengaku Islam gitu kan. Belajar Islam di Mekah, datang ke Indonesia, ngomong kepada pemerintah Belanda yang memimpin di Indonesia. Katanya orang Indonesia ini, kalau dia orang yang rajin zikir, wirid di masjid, rajin ibadah, biarkan, jangan diganggu. Kemudian kalau ada orang Islam, dia rajin ibadah, kemudian dia berbisnis, ekonomi, dagang, karena dulu kan ada POC itu, dia harus diawasi. Jangan sampai terlalu bebas. Kemudian kalau ada orang Islam yang dia ikut memikirkan negara, menjadi politikus, dia harus dibunuh, harus dicabut sampai akar-akarnya. Ada apa dengan kaitannya dengan masalah ibadah ini, Bapak Ibu? Ternyata dulu bangsa kita ini mengartikan ibadah itu secara parsial. Hanya ketika kita di masjid, ketika kita zikir, ketika kita berpuasa. Selain itu dianggap biasa-biasa saja. Padahal setiap saat, setiap waktu kita ini harus bernilai ibadah. Kenapa orang yang suka di masjid biarkan saja? Karena tidak berbahaya, Pak. Dia tidak berbisnis, tidak memikirkan negara. Negara kacau, negara amburadul, negara dijajah, rempah-rempahnya diambil oleh company. Masa bodoh dia rajin di masjid. Karena persepsinya yang namanya ibadah itu hanya sholat saja, hanya zikir saja. Makanya tidak aneh, dulu ada yang ngomong kalau bicara politik jangan di masjid. Padahal itu adalah doktrin yang dihembuskan atau digelontorkan oleh kaum penjajah. Kalau kita ingat fungsi masjid, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baginda Nabi itu
membicarakan strategi perang di dalam masjid, mengobati orang-orang yang sakit dia dibawa ke dalam masjid, memikirkan umat berdiskusi di masjid, sehingga masjidnya kecil tapi gaungnya sampai kepada Persia, sampai kepada Romawi. Masjid. Nah dulu kita ini anggapannya begitu, sholat tahajud itu sudah beres, kita ini orang yang beribadah dengan taat. Padahal ibadah itu semua aspek kehidupan harus bernilai ibadah. Orang dia sebagai pekerja, subuh setelah sholat, dia pulang ke rumahnya, sarapan, kemudian mengendarai kendaraannya menuju kantor. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Saya mengerjakan tugas. Itu nilainya ibadah. Ibu-ibu memasak, pergi ke pasar, menyiapkan makanan sarapan pagi untuk suaminya, untuk anaknya dia sebelum pergi ke sekolah, jadi nilai ibadah. Seorang pelajar berangkat ke sekolah jadi nilai ibadah. Maka semuanya itu harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai parsial, ketika di masjid kita menjadi orang yang baik, ketika di luar tidak menjadi orang yang baik. Selesai urusan ibadah. Kenapa berpisah antara muhrim bukan muhrim di masjid, tapi begitu di luar dia kumpul kebo misalnya? Tidak seperti itu. Maka ibadah itu di setiap saat, setiap waktu harus bernilai ibadah kepada Allah. Lebih tegas baginda Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam bab niat, di dalam kitab, saya bacanya di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Jadi baginda Nabi bersabda, kam min amalin yatasawwaruna bi surati amalid dunya, yasiru min amalil akhirah fi husnin niyat. Banyak amalan-amalan umat manusia yang dia nampak seolah-olah amalan dunia, bekerja, pergi ke sekolah, jalan-jalan dengan keluarga, yasiru min amalil akhirah, kemudian dia menjadi pahala, menjadi amalan akhirat fi husnin niyat, dengan niat yang baik. Niatnya baik, Pak. Mau bekerja niatnya bismillah tawakkaltu ala Allah, untuk menjemput, untuk menjalankan perintah Allah di dalam Al-Quran, wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Di dalam bekerjanya dia tidak lupa kepada Allah kemana-mana, maka itu yang justru menjadi nilai akhirat, karena niatnya tadi niat yang baik. Wa kam min amalin yatasaruna bi surati amalil akhirah, yasiru min amalid dunya bisu'in niat. Banyak amalan-amalan umatku, kata baginda Nabi, yang dia nampak seolah-olah amalan akhirat. Zikir, sholat tahajud lama Pak, tapi di dalam hatinya ada ria, ada keburukan, ingin mencari pengaruh, ingin itu dan ini, ingin dipuji oleh orang. Yasiru min amalid dunya, dia tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi itu ada rekomendasi Dr. Sonok Holgrons, Muslim yang di masjid saja biarkan, nggak bahaya, tapi tidak memikirkan apa-apa. Tetangganya kelaparan, biarkan saja. Anak-anak nakal di lingkungannya, biarkan saja. Tidak ada yang mengaji, biarkan saja. Dia rajin ibadah sendirian, biarkan, kata. Siapa yang berbahaya itu, yang dianggap berbahaya oleh Belanda, orang Muslim yang berpikir tentang negara. Kumaha negara supaya maju, kumaha masjid supaya berkembang. Bagaimana pesantren-pesantren ini menghadirkan orang-orang tokoh-tokoh yang kuat agamanya, yang bisa membawa pada perjuangan. Ini yang bagusnya seperti itu. Jadi tidak cukup ibadah itu hanya ibadah mahdoh di masjid saja. Hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minal alam. Bergaul dengan alam, menjaga lingkungan supaya tidak banjir, semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah ini Bapak Ibu, Allah sudah menciptakan alam semesta ini, sudah menjadi satu rumus, formula, sudah dipaket. Bahwa paket keberadaan manusia, kalau kita lihat mainan anak-anak, ada puzzle Pak, oh di sini, di sini. Nah puzzle-nya ini, manusia kita ini tempatnya sudah disediakan oleh Allah untuk ibadah tadi. Kalau tidak beribadah maka menyalahi tempatnya. Binatang ini gunanya, malaikat tugasnya hanya taat kepada Allah, tasbih terus. Iblis karena sudah dinas, dia menggoda terus manusia. Itu paketannya itu, manusia ibadah. Jadi ketika manusia tidak beribadah, begitu mau dipasang puzzle-nya dia tidak mendapatkan tempat.
karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Ketika beribadah, pas nanti tuh ada kotakan, begitu dimasukkan, pas itu tempat kita manusia. Jadi puzzle-nya itu, yaitu tadi nilainya ibadah. Maka salah satu fungsi ibadah ini, yaitu kita memasangkan diri kita kepada tempat yang pas. Ibu bapak pernah mendengar ada orang meninggal dunia, tapi dia tidak diterima oleh yang ada di bumi, juga oleh yang ada di langit. Kenapa? Karena dia berserakan, tempatnya tidak jelas. Ibadah tidak, bergaul tidak, silaturahim dengan sesama tidak. Makanya mungkin saja dia tidak diterima oleh yang makhluk yang ada di dunia, apalagi nanti kelak di akhirat yang ada di langit. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, jadi ibadah itu mencangkup berbagai macam kegiatan yang kita lakukan. Kita pulang dari masjid sambil zikir bernilai ibadah. Kita sambil memandikan anak, ibu-ibu sambil ingatnya anak, ciptaan Allah begitu indah, subhanallah, beribadah. Dari nilainya ibadah semua. Tidak cukup hanya dengan tadi yang kita contohkan. Oh, zikirnya rajin, ada orang meninggal dunia, biarkan saja. Ada orang sakit, paduli teik, dalin dulur orang. Ada yang kelaparan, biarkan saja. Dan yang penting mah keluarga saya. Nah, ini yang tidak tepat dikatakan ibadah tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang setelah kita hidup di dunia ini dengan berbagai macam karakter kita, ada yang sombong, ada yang congkak, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sengsara, ada yang menjadi pengemis, ada yang menjadi pedagang, ada yang jadi pejabat, apakah akan selama-lamanya? Makanya salah satu nasihat penting kepada pejabat itu, Bapak Ibu, ingatkan. Boleh kita ini mengadakan misalnya menasihati pejabat, ya pejabat di tingkat RT RW, bahwa kita ini harus amanah. Kenapa? Aktsiru li dzikri hadzimil ladzati ya'dil maut. Ingatkan kepada mereka bahwa ingatlah akan datang satu masa yang dia memutuskan kelezatan-kelezatan kehidupan dunia. Apa gitu? Mati tadi. Jadi boleh Pak mengingatkan kepada pemerintah yang zalim, kita ingatkan, jangan begitu, jangan serakah karena engkau akan mati. Ini boleh. Nah, jadi kita ini selama itu akan menuju alam akhirat. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Setelah hidup di dunia dengan bergelimang harta, dengan kemiskinan, dengan kesengsaraan, dengan berbagai macam perolok-olokannya, cenda guraunya, manusia mati semuanya. Bertahap lagi ngantri kita ini. Kalau di ATM barisan pertama keluar, kita giliran kedua, ketiga masuk, sampai nanti pasti akan kepada giliran kita. Saya mah kadang-kadang gini, waduh, namun Nabi maut, apa yang akan terjadi di dalam Al-Quran begini-begini, tapi saya banyak sekali dosa kepada orang tua Pak. Wah, ya maka di situ kita perlu banyak istighfar. Aduh, orang tua saya belum dibahagiakan, sudah meninggal. Paling saya hanya bisa mendoakan, ya Allah ampuni ibu bapak abdi, ya Allah. Kadang-kadang begitu ya, introspeksi muhasabah itu sebenarnya harus muncul dari diri kita. Tadi pertanyaannya, untuk apa, mau kemana? Setelah hidup di dunia yang begitu sederhana, singkat sekali. Kemarin hujan, tadi malam hujan, di saya gerimis, sekarang sudah enggak. Itulah kehidupan dunia. Kemarin saya punya uang miliaran misalnya, setelah itu habis. Itu kehidupan dunia. Kemarin saya kaya raya, sekarang miskin, kehidupan dunia. Tidak terasa. Dari umur 0 tahun baru dilahirkan sampai saat ini, Bapak Ibu, saya yakin 100% semuanya terasa singkat. Oh, tiba-tiba tua, tiba-tiba punya anak cucu. Nah, inilah kehidupan manusia di dunia seperti itu. Makanya diibaratkan seperti kita mencelupkan jarum ke dalam lautan. Begitu diangkat, air yang nempel, air lautan yang nempel di jarum, itulah kehidupan dunia. Singkat. Setelah mati, di samping kita runtuh jasadnya, tercabik-cabik oleh
apa namanya, binatang yang ada dalam tanah, ada juga perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu mati, kemarin ibu-ibu pernah lihat orang meninggal dunia hidup lagi? Kalau nggak salah di Kabupaten Bandung, Pak, 12 hari meninggal dunia hidup lagi. Setelah itu dia mensejarahkan orang yang mati itu kan begini. Tapi kok mirip-mirip dengan keterangan di kitab gitu. Kitab Zikrul Maut. Kalau dia ngarang mungkin tidak bersesuaian dengan keterangan yang ada di dalam kitab. Nah itu ibrohnya kepada dia, jadi dia taat ibadah. Oh, ibadahnya taat sekali. Karena dia ingatnya itu cerita di dalam obrolannya, saya itu ingat ketika orang yang mengantarkan saya setelah mengubur saya, dia pergi itu masih kedengaran katanya suara sendalnya tuh sok. Itu pun sama dengan yang ada di keterangan itu, seperti itu. Kita akan meninggal dunia semuanya, Pak. Kemudian setelah meninggal dunia, apakah di alam barzah terus? Di alam barzah sudah mendapatkan akibat dari perbuatan kita ketika hidup. Ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan siksa. Menunggu sampai hari kiamat, sampai alam semesta ini hancur berantakan. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian nanti setelah meninggal dunia di alam barzah, di kubur ini, sampai di hari kiamat dibangkitkan kembali. Pada hari itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika dibangkitkan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mulutnya terkunci, tidak bisa berbohong. Wa tukallimuna aydihim, tangannya yang menjawab pertanyaan dari Allah. Kemudian wa tashhadu arjuluhum, kakinya yang menyaksikan perkataan tangan tadi. Saya hari ini tidak melaksanakan kewajiban saya sebagai muslim, sebagai umat Allah. Saya tidak sholat, kata tangan benar, kata kaki benar. Maka itu semua tidak bisa dibohongi di hadapan hisaban Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari rangkaian perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu, 9 bulan di dalam rahim. Ketika kita di dalam rahim pun kita seolah-olah tidak sadar ada kehidupan. Setelah umur 4 bulan, yursalu ilaihil malak, Allah mengutus kepada janin kita ini malaikat, wa yanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh, sudah hidup, lahir di dunia, kehidupannya bersambung. Nah, sebentar lagi ya sudah jadi kepastian kita semua akan mati. Nah, yang menentukan sekali nanti bukan di alam barzah, Pak, bukan di alam akhirat, bukan di alam rahim, tapi yang menentukan kehidupan kita di hari-hari yang akan datang, yaitu di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dihitung mulai dari balik sampai nanti ketika nyawa berpisah di dalam tenggorokan, berpisah dengan jasad kita. Kening maut ngadodowo, borosok di poho-poho, datang na temerenya ho, ngageret tetaya tempo. Kang kewe abdi mah tobat teh anom keneh loba nu anom keneh geus maot. Kewe abdi mah da masih keneh hirup kaki bakal tobat, kaburu maot manten. Sebab dirahasiakeun waktuna, carana, iraha-irana ketika kita akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, ketika kita masih hidup ini ditunggu oleh Allah untuk berbuat baik, untuk bertaubat. Sampai kapan? Sampai nyawa berpisah dari badan kita ini. Maka inilah muhasabah yang penting bagi kita. Walaupun sederhana, tapi implementasinya, akibatnya nanti akan merubah diri kita untuk menuju lebih baik, insya Allah. Karena kita mumpung masih sehat, datang ke masjid, mumpung masih kaya, kita rajin sedekah, mumpung masih bisa, masih muda, banyak hal yang harus kita raih, mumpung itu. Iktanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, kata Nabi, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, hidupmu sebelum datang matimu, sehatmu sebelum sakit, mudamu sebelum tua, kaya sebelum miskin.
sempat sebelum datang kesibukan, kesempitan waktu bagi kita untuk mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, umat pada umumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang bisa disampaikan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan saya menyampaikan hal-hal yang salah, yang lupa, itu adalah kekhilafan daripada diri saya sendiri. Sebelum ditutup, barangkali ada diskusi atau pertanyaan, Bapak Ibu. Pertanyaannya bebas saja, apa saja, tidak melulu terkait dengan tema kita. Bagus, bari nanya. Untuk upami saya nun haros, abi nun haros ya Bu. Bu, abi naros. Alhamdulillah, apa begitu Mas. Hatur nuhun karena perhatosanana, insyaallah Bapak Ibu sim kuring ngadoakeun ka Bapak Ibu sadayana sing panjang umur, sing barokah umurna, digampilkeun sagala rupi urusanana, palaputrana sing disolehkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.